warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qaidah mi'atun wa salasun wa thamanun. Qala radhiyallahu anhu ma'na al-hasadi yarji'u ila al-mudayaqah wa maqsidul hasidi itlafu ainil mahsudi alaihi ala man hasada. Wa idza kanat al-fadailu fi an-nufusi kana al-hasadu fi a'yaniha wal 'amalu fi itlafiha. Wa idza kanat al-fadail fil a'rad kana al-hasadu fi a'yaniha wal 'amalu ala itlafiha. Makna hasud itu berpulang kepada al-mudayaqah. Ya, yarji'ila ini boleh dikatakan yani aslu makna al-hasad. Dari mana apa makna hasad itu sebetulnya? Aslu makna al-hasad. Jadi makna al-hasad itu adalah al-mudayaqah. Ya, kita ada mendengar istilah yang hampir sinonim dengan mudayaqah ini, muzahamah. Kita sering mendapat nasihat dari orang tua ya, ketika kita berada di satu tempat la yuzahimuhum. Mungkin di situ ada ulama lain, ada orang yang tokoh lain, maka kita tidak boleh yuzahimuhum. Secara positif, sehat, makna yuzahimuhum itu menyaingi mereka. Zahama itu kan zahmah. Ya. Gitu. Namun mudayaqah ini lebih dari sekedar itu. Kalau kata dari makna dhayiq itu sempit. Ya, rasa sempit. Jadi mudayaqah itu ada saling menyempitkan gitu. Ya, apa yang disempitkan ini yaitu kebesaran, karena hasad itu melahirkan takabur ya. Takabur, sombong. Gitu, maka makna al-hasad ini yarja' ila al-mudayaqah. Perasaan sempit ya. Mudayaqah ini kan masdar kesempitan. Ya, asalnya hasad itu adalah rasa sempit. Disebabkan kebesaran orang, kemajuan orang, kesuksesan orang, dia merasa sempit tuh. Gitu. Karena dia yuzahimu, ya, orang menyaingi, meninggikan gitu. Nah, maka hasad itu bukan sekedar mudayaqah, tetapi lebih dari itu gitu. Maka dikatakan maqsidul hasid. Maka target atau tujuan orang yang hasud itu itlaf, merusak. Itlaf apa? Ainil mahsudi alaihi. Benda yang dihasudkan itu, yang membuat dia sempit itu. Alaman hasadahu, hancurkan benda yang dihasud, yang dihasudnya itu kepada orang yang dihasudkan. Jadi hasad cenderung menghilangkan, merusak sesuatu yang membuat dia sempit, sesuatu yang membuat ya, dia tersaingi ya. Itu makna hasad. Maka wa idza kanatil fadail, jika kelebihan itu ada fin nufusi,
di dalam diri, ilmunya ke, kedudukannya ke, misalnya. Ya, kanal hasadu bi a'yaniha, maka hasudnya itu kepada benda yang bersifat nufus. Wal amal, dan kerja hasud itu bi itlafiha, merusak itunya, merusak bendanya itu. Wa idza kana al-fadail, kalau kelebihannya fil a'rad, ada pada harta benda, ya, jumlah harta, jumlah tahta, jumlah Toyota gitu, jumlah wanita barangkali ya. Kanal hasadu, maka hasad itu fi a'yaniha, pada benda harta itu. Wal amal, dan kerja hasud adalah ala itlafi, yang merusak bendanya. Ya. Nah, maka dari sinilah famin thamma ikhtalafat aghradul hasidin wa maqasiduhum. Nah, dari sini kelihatannya tujuan orang yang hasud itu berbeda-beda satu sama lain. Ya. Fala yansubu hasidul amati limithlih. Ya. Maka orang yang hasud secara umum itu tidak menisbatkan kepada limislih, kepada yang serupa. Ya, fisuq wa nahwi. Ya. Kalau di pasar atau sejenis pasar, tukang bakso dengan tukang bakso misalnya, ya, dia tidak hasud, orang yang hasud itu tidak kepada orang yang setara limithlih itu, yang lebih dikit yang dihasudin oleh dia, yang kalau setara mah nggak apa-apa gitu. Maka falayan subuh hasidul ammah limithli, ya, fisuk wa nahwi, jika di pasar dan sejenis pasar yang berkaitan dengan dagang-dagang itu, ya, illa al khiyanata wal ghish wa nahwa dzalik, melainkan yang hasud itu akan mengkhianati, akan menipu. Seperti misalnya mengatakan dagangan dia hasil curian, atau dagangan dia ada unsur najis, unsur haram, unsur, ya, atau dia ghish, ya, dia bikin dagangan dia kelihatan lebih besar, lebih murah gitu, padahal mungkin akan mengurangi timbangannya, kelihatannya besar-besar dan lain sebagainya. Wala hasidul jundi illa adamal ihtiram wa qillatal qiyami bil huquqi wa nahwi. Kalau di antara tentara itu hasidnya, yang hasid itu di antara tentara, dia akan melainkan adamal ihtiram, merendahkan lah. Ya, apa itu jenderal, apa itu, ya, sersana, apa itu, waqillatal qiyami bil huquq, ya, dan kurang melaksanakan hak. Artinya sebagai sesama jenderal berkewajiban, sebagai sesama tentara berkewajiban untuk saling menghormati, tetapi orang hasud itu dia akan menjatuhkan lawannya. Wala hasidul fuqaha wal qurra. Nah, bagaimana hasidnya para ulama itu, para fuqaha, para qurra, ya, illal kufra wad dhalal, mengkafirkan, menyesatkan, itu sumbernya hasad. Nah, ustaz sama ustaz. Mengkafirkan, menyesatkan. Itu terjadi dulu tuh di abad 400 sekian, ya, naik ke abad kelima tuh. Bahkan dari mulai akhir abad keempat sampai naik abad kelima, sehingga bab ijtihad itu ditutup oleh para ulama yang muktabar. Itu disebabkan timbul hasad di kalangan para ulama. Rentan antar ulama itu rentan hasad. Karena tadi makanya beliau memberikan makna itu, hasad itu kembali kepada mudhayaqah. Dan fenomena ulama kebesarannya mungkin menyempitkan orang lain. Itu ya mudhayaqah itu di jiwa sebetulnya, ya, di jiwa itu.
Ya. Wa nahwahu liyutlifa dzatah, karena dia ingin merusak jati diri si sesama fuqaha itu, sesama qurra itu. Lihat ulama fikih kalau udah berikhtilaf masalah hukum, kalau dia ingin, kalau ada hasad itu yang mendominasi, ya, mempengaruhi jiwanya, itu dia akan, ini saya dari kitab ini nih. Dia nggak baca itu, mungkin ngajinya kurang lama itu. Ya, dia sebut namanya, ya, dia sindir, bahkan sindirannya lebih jelas dari sebut namanya tuh. Itu semua dari hasad. Ya, semuanya dari mudayaqah, karena kalau ada saja wara' para ulama itu, maka apakah sifat mudayaqah itu, ya, kesempitan jiwa melihat kebesaran orang itu akan hilang. Tetapi ya, karena tidak ada wara', ya, atau paling kurang ilmunya sangat luas, sehingga ya dia tidak melihat kebesaran orang itu menjadi kesempitan dia gitu, malah dengan lapang dada dia menadah, ya, kelebihan dari orang lain. Wa fadilataha, dan keutamaannya itu al-mustadamata, yang dianggap fadilahnya itu mustadamah. Mustadamah itu yang dianggap kekal. Bidakwa, dengan pengakuan ma yutlifuha wa yustadam, katanya. Dia bukan untuk menghancurkan. Dia tidak merasa menghancurkan, bahkan dia merasanya mengekalkan gitu. Kebenaran gitu. Itu dakwanya, pengakuannya dia tidak merusak tapi mengekalkan pendapat, tetapi sambil, ya, menjatuhkan. Biasanya dalam khilaf, misalnya dia berpendapat begini, lalu ada ulama lain punya pendapat berbeda, terus mudayaqah tuh kalau ada sifat hasad. Maka tidak cukup dia bantah pendapatnya, makan orangnya juga diburuk-burukan. Itu adalah hasad. Wala hasid al-fuqara'i, ya, illa wujudal hiyali wal mukhada'at. Nah, bagaimana kalau para fuqara itu kalau udah dijangkiti penyakit hasad itu, maka adanya hiyal, tipu daya dan mukhada'at. Ya, hiyal itu trik menjatuhkannya, triknya. Kenapa dibilang hiyal? Halus sekali. Ya, dia melakukannya sangat halus, itu hilah. Ya, mukhada'at, kelihatan sekali ada tipu daya. Wa annahu sahibu namusin, dan dia merasa bahwa dia adalah orang yang mempunyai namus, karomah, mempunyai namus itu kan sebutan untuk ya namus nyamuk, ya, tapi namus itu juga disebut malaikat, namus, ya, kekuatan jin, namus, kekuatan ruh lah gitu, itu disebut namus. Wa nahwa, dan sejenisnya, ila ghairi dzalik mimma yatul dzikruh. Panjang itu dalam kitab-kitab, ya, ada kitab namanya Muhadaratul Udaba, itu di situ kisah-kisah ulama yang hasud itu, dari ulama fikih, dari qurra, dari ulama nahwu, seperti perdebatan antara Imam Sibawayh dan Kisai itu. Wih, luar biasa itu, ya. Ya, saling mengkritik gitu. Ya, karena hasud itu intinya adalah bagaimana dia melenyapkan nikmat gitu, yang sering kita dengarkan, yang Allah berikan kepada orang lain. Maka asalnya hasud memang mudayaqah, artinya mudayaqah itu hiqd, syarr, su'ut taba', ya. Memang udah karakter tabiatnya itu memang buruk, ya, memang dengki gitu. Oleh karena itu kita disuruh itu oleh Allah untuk berlindung kepada Allah daripada hasud, ya. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas min syarri Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas.
Qul a'udzu birabbil falaq. Ma'alish. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Karena dalam tafsir kalau min syarri hasidin idza hasad itu dianggap dia kufur kepada Allah gitu. Karena sebetulnya orang yang hasud itu berburuk sangka kepada Allah karena yang memberikan Allah kan. Gitu, yang memberikan Allah. Ya. Ya asalnya dari rasa mudhayaqah. Tidak mampu dia tuh menerima kebesaran orang, kelebihan orang, kemajuan orang itu enggak rasa sesak ya, sesak dadanya itu. Gitu ya, pada hakikatnya artinya orang yang mempunyai hasud itu adalah yakni asa'adzan bi rabbi. Ya. Sehingga ada dalam satu syair itu ala kulli man kana li hasida atadri ala man asa'tal adaba asa'ta ala Allah fi hukmi li'annaka lam tarda lima gitu. Ketahuilah kepada siapa ya, orang yang hasud kepadaku itu sebetulnya kepada siapa? Sebetulnya dia berburuk adab, ya, su'ul adab kepada Allah. Karena dia berburuk sangka kepada Allah dalam hukum dan ketentuan Allah. Dan kalau kita bicara hasud, hasud ini termasuk akhlak atau sifat yang tabi'iyah, gharizah, yakni nafsun rasikhah, ya, sifat bawaan yang tidak bisa hilang ya, karena ada nafsu itu kita sebut nafsu, ada yang menyebut akhlak, ada yang menyebut sifat ya, ada yang rasikhah yang memang bawaan yang nggak bisa hilang. Semua sifat manusia nggak bisa hilang yang bawaan ya, itu bawaan yang kita sering sebut nafsu, syahwat dan ghadab itu. Ya, kalau orang sufi dibagi nafsu dibagi dua, syahwat dan ghadab. Syahwat dan ghadab ini nggak bisa hilang. Orang ingin nikah, ingin tahta, ingin wanita, ingin harta, ingin Toyota, ini nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang ya. Kalau hilang ya nggak hidup, gitu. Dan nggak boleh hilang karena hakikatnya itu nikmat. Namun inilah akhlak, inilah sifat, inilah tabi'ah, inilah ghariza, apalah namanya. Ini jibiliyah katakan. Jibiliyah itu kan artinya karakter dasar yang memang dia dilahirkan dengan sifat itu. Gitu. Itu nggak bisa hilang. Tapi bukan jadi alasan ya memang nafsu ini nggak bisa hilang. Gitu. Dan orang nggak ada. Nafsu itu memang sifat itu nggak bisa hilang. Gitu. Yang disebut dia nafsu itu atau sifat itu ada yang bisa hilang. Dia menamakan bahwa dia sabar. Padahal nggak sabar. Akhirnya sabarnya hilang. Makanya hilang gitu sabar. Tapi kalau marah itu kan memang sifat dasar. Dengki sifat dasar. Itu nggak bisa hilang. Itu salah persepsi. Penjelasannya adalah nafsu itu ada dua. Ada jibiliyah, ada muktasabah. Ya. Ada iktisabiyah yakni. Ada jibiliyah, ada iktisabiyah. Jibiliyah itu yang kita sebut nafsu syahwat dengan nafsu ghadab. Itu memang bawaan dari sifat fisik. Itu sebab nafsu itu jamaknya dua tuh. Ada anfus, ada nufus. Nah, apabila disebut nufus itu sifat nafsu. Apabila disebut anfus itu tubuh nafsu. Tubuhnya. Ku anfusakum itu kan jaga kulit dagingmu tuh. Fisikmu. Tetapi kalau sudah nufus biasanya sifatnya. Ya. Gitu. Sifat ghadab, sifat syahwat itu adalah nufus. Ya, mufradnya sama satu nafsu karena memang bendanya sama. Yang satu fisik, yang satu non fisik sifat, dan ini sifat ini yang jibiliyah ini. Ini memang hidup ini dengan semua sifat itu yang kita dapat menikmati wujud ini. Namun ada sifat iktisabiyah, muktasabah. Ini adalah yang orang sufi menyebutnya Nur Muhammadiyah, hakikat Muhammadiyah, maqamat ruhiyah, asrar ilahiyah, madad rabbani. Agama itu diturunkan oleh Allah untuk yaktasib
bihadhihi sifah. Untuk mendapatkan sifat ini, maka kata Nabi, innama bu'istu, aku membawa agama ini liutamim makarimal akhlak, untuk menciptakan ini yang disebut akhlak karimah. Akhlak karimah inilah sifat iktisabiyah. Dengan ibadah, dengan amal karena Allah, Allah akan bagi sifat itu ini dalam i'tikad orang sufi. Ya. Nah, maka hasud ini mawjud bil insan mundzu khuliq. Ya, Qabil Habil itu kan begitu turun ke bumi udah mengidap sifat itu. Itu tinggal memanfaatkannya saja. Ya. Sebelum ini kita terangkan tuh ya. Majubilat alaihin nufus itu kan. Fala yasihun tifa'uhu anha. Sifat jibiliyah itu nggak bisa dihilangkan. Itu yang disebut akhlak nufsaniyah itu. Nah, maka seperti pelit itu susah memberi. Perlu ada sifat sakha. Gitu. Nah, sakha itu ringan memberi. Gitu. Jadi dua sifat ini sebetulnya jibiliyah. Ya. Jibiliyah, cuma mana yang dominan, ya. Kalau yang dominan kelihatannya yang berat, ya maka diberi rangsangan oleh ajaran agama, oleh tumbuhnya penyakit makomat dasar, sifat iktisabnya kalau hidup, maka sifat-sifat jilbiyah yang positif itu lebih hidup, dan sifat-sifat yang dianggap negatif oleh syariat, maka itu digunakan untuk melakukan hak. Marah untuk menyaingi orang sehingga dia pinter, ini positif, berarti dia punya sifat iktisabiyah yang karimah. Tapi kalau tidak punya sifat iktisabiyah karimah, ketika disaingi dia bunuh, maka hasad. Namanya kalau begitu, kalau ingin menghilangkan nikmat, kalau rasa mudhayyaqah, itu namanya hasad. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, maka sebetulnya pembunuhan putra-putra Adam itu ya, itu kan ceritanya di bumi, artinya dia masih orang yang dekat dengan kehidupan surga ya, gitu. Itu tapi timbul tahasud, tanapus, ya, muzahamah, ya, dan inilah yang dianggap oleh syaitan jalan untuk masuk ke dalam diri manusia. Ya, yang setan begitu melihat Adam, ada jauf di dalam dirinya. Jauf ini berarti dia melihat ada sifat yang kok mirip gitu. Kok ada sifat saya di situ nih? Ya itu. Nah, inilah dikatakan bahwa hasad itu adalah sifat iblisiyah. Ya, akhirnya ketika dia melihat rentan manusia ini, maka dia ingin memaparkan. Wah, ini zaman terpapar nih. Memaparkan virus hasud ini kepada manusia untuk merusak kehidupan manusia dan mengeruhkan kejernihan, ketentraman ya, manusia. Ya. Oleh karena itu dikatakan dalam sejarah manusia, maksiat pertama yang dilakukan oleh manusia itu hasud dan takabur. Ya. Rupanya sejarah sifat ghadabiyah ini lebih dominan dalam diri manusia dibanding sifat syahwaniyah. Nah, maka sampai hari ini orang sufi memandang sifat ghadabiyah minal hasad wal kibr itu lebih berat, lebih besar dibanding sifat syahwat. Itu. Nah, makhluk yang pertama hasud adalah iblis kepada Adam. Ya. Nah, adapun tentang hasud para ulama memang dikenal dengan istilah, kalau dalam kitab-kitab sejarah ulama hasud itu daripada ujub. Ya. Yang di hasud ulama itu ujub. Ya, kalau takabur kan dia ingin lebih besar, meskipun dia tidak menuntut orang agar dia memandang besar itu. Tapi kalau
Kalau takabur kan memang ada menuntut orang agar orang itu melihat dia besar. Kalau ujub kan tidak. Tuntut tidak menuntut, dia kegedean sendiri, itu kan namanya ujub. Ya, dia keheranan sendiri sama dirinya itu. Ya. Orang mau ngelihat mau enggak, itu bukan urusan karena dia memang penyakit itu ujub itu. Nah, ulama mungkin merasa alim, merasa besar. Wah, akhirnya sifat jibiliyah ujub itu tumbuh. Orang yang terlalu besar ya apakah karena harta tahta gitu, ilmu. Maka timbul ujub. Maka ulama termasuk hasudnya itu adalah karena ujub. Ya, kalau kita lihat kemana sebabnya ya kepada tarkib konstruksi nafsunya itu ya, tabiatnya itu ya, yang masih menjadi wabah, yang menjadi penyakit yang berbahaya dalam dirinya karena dia tidak mengalami proses mujahadatun nafas. Ya, mujahadatun nafas itu antara lain yang berat sifat ghadab ujub itu. Itu barangkali ulama dulu fenomenanya murid itu diinjak banget supaya sifat ujub itu habis. Gitu. Kan fenomena itu ada di dalam dunia ulama ya, ilmu gitu. Ya. Nah, mungkin setelah itu tuh ulama menyalahgunakan itu. Ya, menginjak murid tidak untuk tarbiyah mujahadah, akhirnya ya, boleh jadi ada kick apa namanya tuh? Kick balik gitu. Ya. Serangan balik. Ada serangan balik gitu karena memang ada isi yang kosong dari perlakuan itu. Ya. Nah, sehingga timbul sekarang kehilangan prem kuduah itu dalam dunia ilmu tuh. Ya. Nah, maka kita tidak perlu cerita detail tentang contoh-contoh, itu udah masyhur tentang hasud ulama itu. Tapi tidak boleh dijustifikasi juga bahwa ulama emang musuhnya ulama. Tidak, itu tidak semua. Itu hanya orang-orang ulama-ulama yang berpenyakit. Kita baca aja tuh sejarah tuh. Yang selalu kena mahsud itu justru para ulama yang hak. Contoh kita mulai dari yang besar aja, Imam 4 itu. Kena itu semua. Ya, Imam Maliknya, Imam Abu Hanifahnya. Ya. Dihasad oleh ulama usultan. Imam Syafi'inya, Imam Hambalinya. Kalau ulama sufi itu memang jadi cerita tuh penuh dengan kedengkian dari ulama fuqaha, dan kebetulan memang dia awal mereka menjadi ulama memang untuk mencari kebesaran. Ketika ada yang besar maka mudhayaqah. Coba Imam Bukhari bagaimana diusir tuh dari Bukhara tuh. Diusir seusir-usirnya, bahkan dipitnah ke Amirul Mukminin, minta agar Amirul Mukminin mengirim surat kepada seluruh negeri agar jangan menerima Bukhari. Itu kan dari Imam Al-Khurasani. Karena ini kita tidak sedang menggibah ulama ini. Ini kan tulisan sejarah ya. Imam Al-Muhaddis Al-Imam Al-Khurasani, imam besar ya di Khurasan, di Bukhara, yang menjadi mufti dan qadhi ya, bahkan qadhi itu qadhi sultan. Gitu. Melihat Imam Bukhari ini salah satu anak muda negerinya begitu besar, dia nggak terima itu. Ya, sampai diusir dari negerinya dan ditulis seluruh negeri yang tidak boleh menerima Imam Bukhari, sehingga akhirnya dia pergi ke Baghdad. Baghdad terlalu besar ya untuk menolak Imam Bukhari. Ya, bahkan di situ bertemu Imam Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari itu. Dan kemudian dia kembali lagi ke Khurasan. Ya, sudah kembali lagi ke Khurasan, kan diuji tuh. Diuji oleh 40 ulama hadis Imam Bukhari itu untuk dijebak. Tadi itu kan inkhida tuh. Ya, untuk ya. Itu
Diundang tuh ulama, 40 ulama, dan disuruh setiap ulama menyesatkan rawi riwayat. Dia sebut hadis ini riwayat dari A, B, C, D. Ya. Maka dia balik, ini riwayat katanya dari Z, F, D gitu. Itu nggak ada yang berhasil, gagal semua. Imam Bukhari mampu menjelaskannya pada posisi yang benar. Lebih mudhayaqah lagi tuh Imam Khurasani itu, karena muridnya Imam Muslim pindah guru dari Imam Khurasani ke Imam Bukhari. Nah, Imam Muslim jadi besar, menjadi imam kedua dalam hadis. Itu tidak luput itu dari hasad para ulama. Kalau orang sufi tuduhannya kan jindik. Orang sufi itu selalu tuduhannya jindik. Gitu. Maka saking banyaknya cerita tuduhan jindik, sekarang jika orang sufi ngomong hakikat itu udah jindik aja. Ya, pada takut itu. Sekarang bukan takut, pokok marah orang-orang sufi ketakutan juga. Oh, jangan-jangan itu sufi jindik gitu. Ya, curiga. Nah, maka tulisan para sejarawan itu tentang hasud ulama itu, ya, di zaman yang ilmu itu untuk tujuan dunia tuh, ya, untuk tujuan kedudukan, untuk tujuan jam'ul mal, maka akan timbul. Makanya Imam Ghazali di zaman yang sudah rusaknya tuh para ulama, ya, dia menulis Ihya Ulumuddin. Ya, dia kasih label itu ulama su. Dan secara praktis, kalau Imam Ghazali kan masih dalam tulisan. Kalau Imam Syidi Abdul Qadir Al-Jilani itu udah real. Ya, dia teriak sudah di mimbar. Ya ulama, ya kaum, ya alim, ya zuhad, ya abid, ya talibul ilm. Itu tinggalkan semua tempatmu, duduk di majelisku. Jauh lebih baik. Nah itu ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu praktis sudah. Karena perlu adanya tarbiyah para ulama itu agar melakukan tazkiyatun nufus wa tasfiyatul qulub. Taib. Wa qala radhiyallahu anhu. Kaidah 184. Dab usyar bimislihi musirun lima huwa a'zamu minhu. Tapi inda zawin nufus. Ini zawin nufus yani zawi nafas, yani sifat ma'lulah, ya. Menolak keburukan dengan keburukan yang serupa, ini justru mengobarkan keburukan yang lebih besar lagi. Ya. Menolak keburukan dengan keburukan itu malah musirun lima huwa a'zamu minhu. Apa musirun itu? Mengobarkan kan? Mengobarkan kepada keburukan yang lebih besar, tapi inda zawin nufus. Gitu. Ini kata-kata indah ini memberikan makna dua belah pihak nih kalau kelihatannya nih. Yang menolak keburukan dan yang buruk, gitu kan. Dua-duanya inda zawin nufus itu memang rusak. Itu. Karena di sini ada falazima daf'u billati hiya ahsan liman yaqbalul ihsan. Maka mesti menolaknya dengan yang lebih baik. Syar ditolak dengan yang ahsan. Tetapi tingkatannya liman yaqbalul ihsan. Kalau orang yang menolak keburukan dengan kebaikan, ya, ini tahu bahwa yang ditolaknya akan menerima kebaikan. Gitu. Kama addabanallah, ya, azza wa jalla bihi. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyun hamim.
Ya. Ayatnya wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'atu. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Pertama ayat itu awalnya itu menerangkan bahwa kebaikan tidak sama. Keburukan juga tidak sama. Maka balaslah dengan yang lebih baik. Nah, apabila di antara kamu dan dia ada permusuhan, anggap saja itu teman yang rapat setia. Jadi kalau kita mau membalas orang yang melakukan keburukan dan ada adawah, nah maka kita harus memandang dia sebagai teman yang baik. Dengan begitu kita dapat membalasnya dengan baik. Ya. Namun ini nggak bisa dilakukan timbang-timbang. Dia buruk, kita balaslah dengan baik. Kalau kitanya tidak sodik, gagal. Ini bukan teori, ya teori timbang-timbang tadi tuh. Gimana tuh? Bukan teori fisik, gitu, teori yang bersifat fisikal. Tapi ini agama ini dipraktekkan, yakni biruhaniyat, bil batin qabla zahir. Maka di sini dikatakan walakin la yasta'miluhu illa sadiqun khala min hazzi nafsih. Kita pandang, ya kalau enggak dia akan mengatakan udah enggak usah dibalas, biar aja. Besok-besok dia akan mengatakan kalau gua balas mah mampus loh. Untung aja gua enggak balas. Ini kalau tidak ada sadiq, makanya tadi di atas itu dab usyarri bimislihi musirun lima huwa a'zamu minhu inda zawin nufus. Makna zawin nufus ini boleh kepada orang yang dafi dan orang yang madfu. Gitu. Fa'ilnya dan maf'ulnya tuh. Dua-duanya kalau inda zawin nufus memang hancur. Nah, maka di sini setiap orang muslim itu perlu mempunyai jiwa yang sembuh agar ketika ada orang yang memperlakukan keburukan, maka dapat menjalankan agama itu dengan baik. Sehingga dia ya menyikapinya, membalasnya dengan baik. Contohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan bagaimana coba melihat orang yang musi'ina lahu, ya, dan mu'zina lahu. Ya, bagaimana menyakiti Nabi, berbuat buruk, Nabi lihat membalasnya. Jadi bukan teori timbang-timbang ini. Mesti sadiq khala min hazzi nafsi. Baru boleh yasta'mil seperti yang ini kan adabana, ini kan kama rabbana Allah. Ya, sebagaimana yang Allah tarbiyah, maka sebelumnya kita berupaya untuk mempunyai sifat sidiq. Agar kita melakukan sesuatu itu bisidiq. Nah, kalau tidak, ya nggak bisa. Maka dikatakan inda zawin nufus tuh. Maka di atas lagi palazima adaku billati ya ahsanu liman yakbalul ihsan. Wa ma jazaa'ul ihsan illal ihsan. Ya. Temannya ihsan ya ihsan. Ya, karena kalau dilakukan hanya zahir saja nggak bisa. Fa hasala lahu a'zamu hazzin 'inda rabbih. Apa artinya? Maka dia akan mencapai atau memperoleh haz yang lebih besar dari Tuhannya itu. Dari memaafkan orang, bukan sekedar itu ungkapan sifat mulianya, bahkan dia mendapat kemuliaan yang lebih besar dari sekedar itu. Gitu. Summa stafazzahu ghadabun. Kemudian kalau dia didorong oleh rasa marah, ya, istafazzahu itu ya didorong, dilepehkan gitu, kan istafazah itu biasanya untuk melompat gitu ya, didorong oleh rasa marah tuh. Bagaimana ketika kita diserang oleh orang yang bersifat buruk dengan kita dan timbul kemarahan kita itu, pal istidrak, maka berdamai dengan diri istidrak itu. Ya, istidrak itu
menyusul ya artinya istidrak ini ilhaq nafsah, menolong dirimu artinya maka dia mesti menolong dirinya dan itu ma'murun bihi, itu diperintah oleh Allah. Apa? Berdamai. Ya, berdamai. Aduh ampun dah. Nah, terus itu perintahnya apa? Wa imma yanzaghannaka ya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Ya. Jika ada yang mempengaruhimu tuh. Ya. Daripada syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Artinya diperintah untuk istidrak, untuk berdamai dengan diri itu. Ya, untuk isti'adzah. Ya. Kalau marah bukannya dibalas, tetapi justru pasta'idz billah wa imma yanzaghannaka nazghun minasyaitani nazghun pasta'idz billah. Ya, sifat ghadab orang itu ada, tetapi kalau dibakar oleh setan makin berkobar. Nah, kalau terjadi itu fal istidraku ma'murun bih. Gitu. Nah, ini sikap pertama adalah tentang antara orang yang berbuat buruk dan yang menolaknya. Kalau inda zawin nufus itu memang rusak. Tetapi mesti melakukannya dengan ahsan. Itu juga liman yakbalul ihsan. Ini ada satu siyak untuk orang yang menerima ihsan. Berarti yang menolaknya mesti ihsan. Dari mana dia tahu yang menolaknya itu kayaknya, yang ditolaknya itu kayaknya nerima nih sikap balas baik itu. Ya, dia buruk, kita balas baik. Ya, kita bagaimana mengetahuinya bahwa dia yakbalul ihsan? Muhsin. Orang yang shadiq. Jika orang yang shadiq maka tahu bahwa dia itu berbuat buruk kepada kita, mungkin ghalabah, mungkin ghaflah, mungkin ada dughut nafsian, ada atau apalah, bisa menerima. Ini ahlul ihsan yang tahu. Ya, karena kalau praktek agamanya ngelihat teks dan terus diterapkan, konyol. Ya, di sana ada lapangan amal untuk menyiapkan bagaimana melaksanakan agama ini. Ada tarbiyah gitu, bagaimana untuk ya, masalahnya kan orang langsung star ya. Belajar tahu langsung star amal. Sekarang begini, praktek wudu aja harus ngikutin Nabi tuh. Wudunya persis Nabi tuh. Rukunya saja harus bukan baca terus dipraktekkan, enggak, dia harus lihat terapannya itu. Nah, kalau rohani kalau nggak lihat terapannya ya bubar. Ya. Maka terapan amal itu di ahlil khibrah. Ya minal amilin al muhaqqiqin. Gitu. Nah, maka beliau mengatakan kama addaban Allahu azza wa jalla itu. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Walakin la yasta'miluhu illa sadiqun khala min hazzi nafsihi. Baru fahasala lahu a'zamu hazzin inda rabbika maqala ta'ala. Nah, bagaimana istafazzahu ghadabun? Fal istidraku ma'murun. Nah, kemudian dilihat objeknya. Ya, wa man la yaqbalul ihsana. Ini untuk ahli ihsan, ini untuk orang shadiq. Lalu orang yang melakukan keburukan, jenis orang yang la yaqbalul ihsan. Pamuqabalatuhu, menghadapinya bil i'radi anhu, cuekin. Antepin, apalagi tuh, tinggalin, ya, sebodoh amat, ya, sebodoh romon. Wah, itu banyak lagi tuh bahasanya tuh. Allah juga menyuruhnya wa a'rid anil jahilin. Ini nggak mungkin yang diperintahnya jahil. Ya. Wa idza khatabahumul jahiluna, ini kan orang mukmin. Qalu salama. Ketika diejek oleh orang yang jahil, dia mengatakan salam. Ya, bye-bye. Ya. Salamun alaikum la nabtagil jahilin. Ini semuanya perkataan orang mukmin, ahlul iman wa tauhid.
ya, ahli siddiq. Ya. Nah maka jika kita menghadapi sikap buruk itu memang dalam kehidupan real ya, kita sebagai manusia, kita bergaul sesama di tempat yang berbeda, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan tempat tinggal, di sekolah, bahkan di dalam institusi para cendekiawan, ilmuwan itu ya memang sudah merupakan satu hukum, satu katakanlah sunnatullah ya, undang-undang kehidupan umum dengan berbagai macam tipologi, tipe orang dengan berbagai macam jiwa yang berbeda ya, dari tetangga, kerabat, teman-teman, mesti ada timbul sikap buruk ya, isaah, idza itu seberapapun kecilnya ya, itu ada. Mungkin biqasdin aw ghairi qasd, mesti ada, dan itu sangat kita sadari. Kita bayangkan kalau keburukan dibalas dengan keburukan, maka berubah masyarakat itu menjadi masyarakat rimba. Coba lihat sekarang politik ini, masalah politik, masalah agama jadi serang. Ya. Di mana coba orang beda guru aja saling serang tuh. Kan udah hukum ghabah itu. Karena inda zamin nufus, ada saja yang sidik itu, maka adem. Maka saya sering menghayal dulu ulama itu, jika dihasut, didengki, jika dia itu ahli sidik, nggak ada balasan apa-apa itu. Sekarang ulama ngikutin selera awam. Dia diserang, awam membela, dia merasa dikipas. Seolah-olah ini pembelaan dari Tuhan lah. Kalau dia memang ahli sidik, kita lihat sejarah dulu para alim, para sholihin, ketika dia diserang oleh orang, murid dia menyerang, ada sampai ke tingkat diberhentikan jadi murid. Karena dia tidak mengajarkan akhlak seperti itu. Ya, masalahnya mereka tidak mengambil ilmu itu, adab itu min ahlil adab. Jadi tidak tahu bagaimana ya, praktek agama itu yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu sebetulnya Al-Quran dalam surah tadi itu, di atas itu yang idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainaka adawah itu ka'annahu waliyun hamim, ini kan ayat ini seolah-olah sebuah proteksi ya, agar masyarakat Islam itu tidak terjadi seperti ghabah itu. Tidak terjadi dab'us syarr bimithli. Itu kan ghabah itu. Buruk dibalas keburukan. Misalnya ada seorang tokoh diserang, lalu ada yang menyerang muridnya malah menjustifikasi. Jangan sampai terserang itu. Ya, justru tidak menyikapi dengan tegas agar tidak ada yang membalas. Mestinya begitu. Dari mulai anbiya wal auliya wal a'immah, a'immatul huda itu. Tidak merasa bahwa dia punya pendukung besar, murid besar, dan itu kebesaran itu juga kebesaran merupakan ujub dan rentan menimbulkan hasad bainahum. Itu merupakan indikasi sudah. Ya. Jangankan begitu, para a'imah itu, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan imam-imam lain. Dia selalu memohon kepada Allah agar ilmu yang dia gali ini besok jangan sampai orang menisbatkan ke nama dia itu. Takut ada hasad. Karena sesuatu nikmat dari Allah itu kan mahsud. Imam Malik ketika muwatta'nya diminta oleh khalifah untuk dijadikan pedoman negara itu, fikih negara itu nggak mau. Karena beliau mengatakan di sana ada orang yang berbeda pendapat dengan dia. Ya. Nah maka ayat tadi wala tastawil hasanatu walas sayyi'atu
idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyun hamim. Ini kan sifat ya proteksi ini. Ya, agar tidak terjadi saling balas membalas. Ya, maka sifat yang terbaik menolak keburukan itu yaitu dengan memaafkan atau membalas dengan baik lagi. Atau i'rad, ada dua saja, al-'afwu wal ihsan satu. Kedua, al-i'rad wa kafful akhdhi war rad. Tidak melakukan tindak balas. Al-i'rad udah ya tinggalkan malah. Bukan sekedar biarkan. Kalau biarkan sifat yang kedua, biarkan aja. Tapi sikap yang pertama itu i'rad sudah. Udah bodoh amat lah ya dalam menghadapi isaah wal idza wal ghadab. Gitu. Karena apa? Karena ada pelajaran yang penting diberikan oleh ulama itu bagaimana ketika dalam posisi seperti itu. Ketika posisi ya kan kita disuruh oleh Nabi untuk as-sabru wa tahammul ala adzan nas. Ya. Gangguan dan penghinaan orang itu. Ya. Nah, ketika kita menyandang atau menghiasi diri dengan akhlak-akhlak seperti yang dilakukan oleh Nabi, justru kalau dia mau cari wibawa itu lebih terpelihara sebetulnya. Bukan sekedar wiqaruhu wa haibatuhu, tetapi ittizanuhu tuh. Keseimbangan dia dalam memberikan sikap, pikiran itu lebih mantap kalau ya dia orang yang termasuk yang punya akhlak membalas buruk dengan baik. Nah. Ya kita lihatlah bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terhadap isa'atul musiin, ya, terhadap orang yang menyakiti dia sampai Sayyidatuna Aisyah itu mengatakan bahwa salah satu sikap Nabi itu tidak membalas keburukan dengan keburukan, walakin ya'fu wa yasfah katanya. Nabi itu ya'fu itu kan afau itu pemaafan, bukan pikir panjang. Bukan karena dipikir-pikir akibatnya terus wah dimaafin. Enggak, afau itu afwan sudah spontan. Hilang, liwat aja udah. Lewatin aja udah. Bahkan selanjutnya adalah ya'fu wa yasfah. Safah itu dihapus. Dilewatin, enggak membekas. Dihapus. Itu akhlak, bukan udah tinggalin aja lah. Kalau masih mendongkol itu nggak bisa. Nggak bisa. Dongkolnya tuh diilangin. Ya. Gitu. Bahkan salah satu akhir daripada wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, man wulliya syai'an min ummati Muhammad. Kalau kamu dijadikan pimpinan untuk memimpin umat Nabi itu pesan Nabi itu. Pastato'an yadurra fihi. Dia mampu tuh untuk menyakiti orang. Awiyan fafi, dia mampu memberikan manfaat kepada orang. Tetapi apa kata Nabi? Falyaqbal min muhsinihim wa yatajawaz an musiihim. Kamu jadi pimpinan mampu menyakiti mereka dan mampu mengangkat mereka, menjatuhkan mereka. Tetapi kata Nabi, terima sikap baik mereka dan maafkan sifat buruk mereka. Itu merupakan artinya membalas kebaikan atas keburukan orang itu memang balsam kehidupan bagi luka sosial itu. Kalau enggak, luka makin menganga. Ya. Maka itu sebab perlu tarbiyah. Taib, kaidah. Terus ya, baru dua ya, Pak? Iya, baru ketiga. Kaidah 185. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi. At-ta'dibu 'inda ta'ayyunil haqq imma li hifdzin nizami satu aw li wujudi rahmati fi haqqi man uqima alaihi. At-ta'dib ini
bukan sekedar mendidik ya. Artinya mendirikan hak ta'dib ini. At-ta'dib ini iqamatul haq. Ya, makanya di situ dikatakan at-ta'dibu inda ta'ayyunil haq. Ta'dib itu terjadi ketika apa? Ta'ayyunil haq, ketika ada hak yang perlu dinyatakan itu. Ya. Ta'dib ini apakah berupa takzir, berupa qat'ul yad, atau berupa ukubah lah, ukubah agama. Kan sebetulnya agama, ulama fikih ketika berbicara tentang ukubah itu ta'dib sebetulnya. Proses pendidikan sosial. Ya, di lapangan, katakan itu hukum sosial, katakan itu hukum sosial ini pendidikan sosial, agama lebih menyebutnya at-ta'dibul ijtimai. Nah ini inda ta'yunil haq. Tujuannya apa? Satu, hifdzin nizam. Memelihara peraturan, aturan, kedisiplinan, ketertiban, nizam ya nih. Karena enggak acak-acakan kalau enggak ada hukum tuh. Ya, kalau enggak ada hukum yang sebenarnya mendidik untuk yang lain. Atau liwujudir rahmati fi haqqi man uqima alaihi. Justru ta'dib itu untuk mewujudkan apa? Kasih sayang dalam masyarakat sosial. Ya. Pada siapa? Kepada hak orang yang uqima alaihi, yang dilaksanakan adab itu kepada dia. Daripada ente dibalas lagi, stop. Sekarang dihukum oleh agama, maka orang sudah merasa bahwa Tuhan membalas. Ini rahmatan minallah. Atau bisa babi wujudir rahmati hatta la yajniya wa la yujna alaih itu. Ya. Tadi yang kedua ini sebagai bentuk kasih sayang, katakan begitu. Ta'dib itu di samping untuk memelihara ketertiban sosial, ya, ya, atau memang untuk menegakkan, mendirikan kasih sayang. Kasih sayang pada siapa? Kepada man uqima alaih, orang yang dieksekusinya ini. Ya, atau dengan sebab adanya kasih sayang, hatta la yajni wa la yujna alaih. Sehingga tidak ada jinayah atau dijinayahkan. Berhenti, sudah tidak ada balas dendam yang beruntun tuh. Maka dikatakan fa iqamatul hududi wal jihadi rahmatul lana. Ada hukum melaksanakan hudud dan jihad. Itu adalah rahmah bagi kita. Wa qasdun lidukhulihim fi rahmati ma'ana. Bahkan dengan dilaksanakannya ukubah sebagai ta'dib tadi, sebagai pendidikan tadi, ini bertujuan untuk memasukkan mereka ke dalam kasih sayang sosial bersama tuh. Atau jinayatun alaihim bisa babi mufaraqatina, atas sebuah tindakan jinayah, balasan dengan sebab dia mufaraqah dari kita. Kalau itu bentuknya, ya kalau umat Islam sebetulnya apabila dia melakukan jinayah, tindak kriminal, maka itu berarti mufaraqah, keluar dari kesatuan kita dalam amar ma'ruf nahi munkar kan. Ya, kita disebutnya ma'ruf kan, kebaikan yang kita kenal berasal dari Al-Quran dan hadis. Makanya bukan disebut di situ khair atau hasan, tetapi ma'ruf. Ma'ruf itu yakni na'rifuhu anna apa qiyam insaniyah yakni minal wahyi minal Quran. Kita kenal itu, seperti kita orang kampung sini, kita kenal dengan adat istiadat kita. Itu kan ma'ruf namanya. Kalau ada istiadat baru, wah ini kita nggak kenal ini. Itu ghairu ma'ruf. Apabila orang melakukan itu, berarti melakukan tindak kriminal, maka itu mufaraqah. Ya. Apapun tujuannya, sah. Babi ayyi wajhin qusid. Ya. Pada tujuan apa saja, itu sah. Apakah rahmatun lana atau jinayatun alaihim, ya, itu sah.
Kenapa? Idzil kullu da'in li ila'i kalimatillah wa iqamati dini wa hifdzi nizamil Islam. Semuanya bertujuan untuk menegakkan kalimat Allah, menegakkan agamanya, meninggikan kalimat Allah, menegakkan agamanya dan menjaga sistem Islam. Itu. Qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunud dinu lillah. Ya. Dan perangilah mereka, ya. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka sehingga tidak terjadi fitnah, tidak la takunu fitnah, tidak ada fitnah. Jadi jelas sekali tidak ada fitnahnya itu. Ya, wa yakunu din lillah, dan agama itu lillah. Fa'tabaral malikiyatu ma fihi min rahmatina wa rahmatihim fabawabu lahu fil ibadat. Imam Malik membahas tentang ta'dib dan iqamatul hudud ini yang di dalamnya ada rahmatina wa rahmatihim. Rahmatina wujudur rahmah. Ya, rahmatun lana itu dengan dilaksanakannya hudud, maka itu memberikan belayan kasih kepada umum, atau qasdun liduhulihim fi rahmati ma'ana tuh, atau tadi wujudi rahmah fi hakiman ukima alaihi itu. Ya. Itu rahmah fi hakiman ukima alaihi, si pelaku jinayahnya itu. Ya, rahmah di situ rahmah kita atau rahmah mereka. Imam Malik memasukkan bab ibadat. Kalau Imam Malik memasukkan hudud ini adalah min babil ibadat. Tapi wa ta'barahu Syafi'iyatu min haisul jinaya alaihim. Di Muwatta Imam Malik itu min babi al ibadat. Tetapi kalau Imam Syafi'i menyebutnya dalam ar-risalahnya itu adalah min babil jinaya. Fawada'uhu hunak, mereka meletakkan di sana. Tetapi wa ja'alahul muhadditsuna wasithah. Ya, kalau orang-orang muhaddis dibagi kalau berbicara tentang hududnya di bab jinayat, tapi ketika berbicara tentang rahmatnya, mendirikan kedamaiannya, itu di bab al-ibadah. Wal madhhabu aqrabu li tariqil qaum fi hadzal amr. Nah, mazhab ini, mazhab Imam Malik ini dianggap lebih dekat kepada sufi, yaitu rahmah. Idz kulluhu rahmah, karena semuanya rahmah. Imam Syafi'i, kalau sufi rahmat. Orang sufi adanya orang kafir aja rahmat. Adanya iblis saja rahmat. Semuanya rahmat, gitu. Apalagi ada jinayah itu. Maka ketika ada satu tindak kriminal bagi orang sufi, rahmatul lana. Ya. Paling kurang rahmatnya apa? Allah sudah munculkan keburukan di dia, bukan di kita. Sudah selesai itu. Dan itu mungkin juga rahmat bagi dia. Dengan begitu dia kembali kepada Allah, selesai. Ya. Orang jika punya injizab begitu kepada Allah, maka orang buruk itu menjadi baik semua itu. Karena semua dibawa muaranya ke Allah. Ya. Maka ta'dib ini adalah sebetulnya agama kita itu di samping mempunyai sisi hukum, ya, tetapi juga ada sisi tarbiyahnya. Maka mereka ketika orang fikih pun ketika ngebahas tentang ukubah, tentang hudud, itu ada sisi sosialnya itu, sisi tarbiyah sosialnya itu. Menciptakan kedamaian, kasih sayang, ketentraman, dan saling percaya. Itu dicapai melalui pelaksanaan hudud, ukubah itu ta'dib namanya. Ya, untuk membetulkan, meluruskan, mengarahkan perilaku masyarakat itu dengan ta'dib. Contoh kecil saja, kita ini kepada anak, kalau menghukum untuk yang yastafizzuhu ghadab, diluahkan dengan marah, itu merusak. Meskipun mukulnya kecil. Katakan kecil itu dalam arti ya, tidak meninggalkan bekas. Ya. Tetapi kalau li ta'dib meskipun meninggalkan bekas, itu Allah menyembuhkan.
Ya biasanya mah yang digentak dengan marah mah luka juga. Kalau dengan tarbiyah meskipun kuat, enggak. Mungkin ada yang dibunyiin suaranya apa begitu. Ya. Beda kan orang mukul kalau diluahkan dengan marah kan begitu. Tapi kalau dengan ta'dib kan suaranya aja pak gitu padahal kosong. Katakan begitu contohnya. Maka agama itu menyuruh kita ukubah, itu takdib. Gitu. Kalau yang diluahkan dengan marah merusak. Gitu. Kan apa bedanya orang hudud kan sama pukul sama potong, tapi takdib. Gitu. Nah, maka ketika ruh ya katakan pelaksana ukubah itu katakan syurtoh itu kan. Ya, mestinya itu mesti ada yang mendidik ruh mereka itu agar punya ruh muadib gitu. Kalau tidak, jadi orang yang bengis, ya, jadi pendendam. Nah itulah yang disebut rahmah amah itu. Kalau orang yang melihat kepada hakikat ta'dib, dia akan melihat bahwa ada tujuan yang yang general gitu ya kepada masyarakat, yaitu adalah menyebarkan kasih sayang. Ya. Sehingga pilar masyarakat itu tidak goncang dan keburukan, kerendahan itu tidak tersebar dan tidak timbul faudo. Apa faudo itu? Kacau balau, kekacauan di dalam masyarakat. Sekarang yang menguasai, misalnya penguasa itu di partai ini, ada oposisi, mesti itu hukumannya bukan takdib itu. Kalau melanggar itu, mesti itu balas dendam. Jadi timbul daudho itu makanya di masyarakat. Andaikan takdib saja, justru akan tercipta satu kedamaian, kerukunan, dan lain sebagainya. Wa qala radhiyallahu anhu. Ini terus berurutan ini dia punya tema ini kan. Ini kaidah 186 tentang ghadab. Coba orang menghukum kalau dengan ghadab hancur, tapi jika dengan rahmah, ya, seorang ibu membelai dengan rahmah, mencubit dengan rahmah. Tapi kalau hilang umumah itu, keibuan itu dengan ghadab, sudah nggak ada takdib di situ, nggak ada pendidikan. Ya. Mulai dari dalam rumah dan kepada masyarakat luas atau guru lah katakan di sekolah. Sekarang guru itu dulu ngejewer, ngegebuk. Dulu karena orang tua itu mengerti itu takdib, maka nggak ada yang protes. Tapi karena timbulnya protes, ya jangan disalahkan orang tua juga. Dari guru yang bukan guru gitu loh. Ya. Orang jadi guru tuh sekedar ya, minta maaf. Dia mencari uang, mencari kehidupan, udah gitu gajinya kecil, muridnya bader, habislah muridnya ditempeleng. Boleh jadi Allah tegur dengan orang tua marah. Karena hak manusia kecil itu di tangan Allah melalui tangan orang tuanya. Ya. Sampai hari ini kalau di dalam madrasah tasawuf, orang tuanya damai-damai aja, anaknya digaplokin istilahnya. Karena dia tahu bahwa di sana ada tarbiyah, ada takdib. Gitu. Mungkin sampai hari ini yang takdib itu aman, itu masih di dalam dunia tasawuf. Di dunia lain udah ya polisi sudah bertindak. Karena ada takdib. Taib. Wa qala radhiyallahu anhu al-ghadabu jamratun fil qalbi. Apa jamrah itu? Bara api ya. Al-ghadab itu jamrah fil qalbi, bara api itu di dalam hati. Talhabu, menyala inda musiruha ketika dikobarkan. Ya, jamrah itu ketika diilirin, dikipasin, dikomporin, jamrah itu menyala, itu talhab bil qalb tuh. Min haqqin aw batil. Karena hak atau karena batil itu. Nah, fa idza kana sahibuha muhiqqan
lam yakum li ghadabihi syai'un. Nah, yang tadi kita terangkan berarti itu. Jika si pemilik ghadab ini kan yu'tabar jamrah sudah, makanya li sahibiha. Ya. Jika si pemilik ghadab ini muhiq, si orang yang betul, orang yang hak, lam yakum syai'un li ghadabi. Enggak jadi apa-apa itu. Karena marahnya itu. Enggak meninggalkan bekas, enggak meninggalkan luka, enggak meninggalkan ini lam yakum syai'un ini kepada dirinya sendiri, kepada orang yang jadi objek ghadabnya. Makanya ketika Nabi mengatakan la taghdab, bukan yang dilarang tuh tidak mungkin marahnya. Imma jamrahnya talhab fi qalbik atau asarnya, karena nggak ada lagi kecuali itu. Efeknya. Nah maka jika sahibul ghadab ini muhiqqan, lam yakum li ghadabihi syai'. Lesh? Liquwatil bisatil ladzi minhu waqa'an bi'in bi'athu. Karena ada kekuatan bisat. Ada kekuatan kelapangan yang dari kelapangan itulah apa? Waqa'in bi'athuhu itu. Ya. Timbul in bi'asul haq itu. Ya. Dari kelapangan itulah keluar in bi'asul haq. Melalui marah, ya, maka jadi lurus itu orang yang dimarahi, ya, bagi sahibu hamuhiq. Wa in kana mubtilan lam yazal amruhu fi khumudin. Coba. Bagaimana kalau apa? Yang marah tadi itu batil. Maka amru, yakni sya'nu, keadaan dia senantiasa membara, khumud. Khumud itu api dalam sekam. Hatta yadmahil, kapan itu baranya itu mati, hatta yadmahil, sehingga melenyap. Akhirnya nyesal. Ya. Itu sebab waqad madahallahu al-mu'minina bil intisari lil haq. Oleh karena itu Allah memuji orang-orang mukmin yang selalu memenangkan hak itu. Walladzina idza asabahumul baghihum yantasirun. Orang-orang yang ketika ditimpa baghi, ya, kezaliman, mereka memenangkan hak, tidak membalas kezaliman itu. Ya. Maka ketika dia juga memang harus menjihad seperti di atas tadi, harus perang, ya, maka ta'dibun lahum wa rahmatun lahum. Ya. Kita mendengar dulu seorang ulama kepada yakni para pengikutnya, ya, saya tidak marah, saya kasihan. Padahal ngamuk-ngamuk, kasihan. Gitu. Karena yang ingin dia menangkan adalah hak di dirinya dan di diri orang yang ditolongnya. Summan adabahum lil afwa. Kemudian Allah menganjurkan mereka untuk memaafkan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah. Wa ja'a min makarimil akhlaq. Bahkan itu dianggap sebagai akhlak mulia. Anta'afu amman zalamak. Memaafkan, afau itulah. Amman zalamak. Ya. Jadi godobnya itu sudah didaya gunakan untuk afau. Ya. Wa fi hadisin yaqulullahu ta'ala liman da'ala zalimi. Coba, ada dalam sebuah hadis kursi itu Allah berkata kepada orang yang menyumpai orang yang menzalim itu, da'ala anta tad'u ala man zalamak, kata Allah, ente menyumpahi orang yang menzalimimu, berdoa buruk
Wa man zalamtahu yad'u alaik. Dan orang yang kamu zalimun pun nyumpahin kamu, doa juga untuk kamu tuh. Fa in aradta an astajibalak istajabtu lahu alaik. Aku ingin mengabulkan kamu sebagaimana aku juga ingin mengabulkan dia untukmu. Lu nyumpahin, gua kabulin. Dia nyumpahin lu, gua kabulin. Mau lo. Gitu kata Allah dalam hadis kursi. Kalau mau maafin, ntar gua maafin lu kesalahan yang lain. Bahkan banyak dalam hadis kursi itu, kita memaafkan saja kesalahan orang. Berat itu kesalahan kita, banyak banget yang dimaafkan. Itulah yang disebut oleh orang sufi itu adab. Kita melakukan apa saja kepada orang itu adab. Adab itu bukan untuk orang itu, untuk Allah. Itu dia banyak menghasilkan menghasilkan satu keberuntungan. Makanya Pak ajruhum ghairu mamnun katanya. Ya, pahalanya itu nggak bisa dibayangin lagi. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, ayajizu ahadukum an yakuna ka Abi Damdam? Nggak bisa kalian untuk menjadi seperti Abi Damdam al-hadis. Ya. Apa kisah Abi Damdam itu? Jadi kisah Abi Damdam itu Rasulullah SAW ketika mengatakan di depan sahabatnya, ayajizu ahadukum an yakuna ka Abi Damdam? Para sahabat bertanya, man Abu Damdam ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kana idza asbaha qala, ketika pagi-pagi itu Abu Damdam itu ngomong, Allahumma inni qad wahibtu nafsi wa irdilak. Saya udah serahin diri saya dan kehormatan nama baik saya kepadamu. Artinya orang yang menghina diri dia, udah itu saya serahkan pada kamu, saya mau udah. Maka kata Nabi, pala yastumu man syatamah. Abi Damdam itu tidak mencela orang yang mencelanya, wala yazlimu man zalamah. Tidak menzalimi orang yang menzaliminya, wala yadribu man darabah. Tidak memukul itu. Nabi mau, bisa nggak kamu seperti Abi Damdam? Ya. Ini orang yang sudah. Nah, maka kenapa orang-orang sufi itu udah nggak ngaruh apa juga orang dirinya Abi Damdam? Ya. Wahibtu nafsi wa irdilak ya Rabbi. Ya, al-hadis, lakin fil Bukhari kanu yakrahuna an yustazallu fa idza qadaru afau. Ya, tetapi di dalam kitab Bukhari mereka tidak suka untuk dihinakan, ya, apabila dia mampu memaafkan. Jadi dia tidak melakukan keburukan, ya. Kalau juga, ya, dia ketika dia mampu untuk membalas, maka dia maafkan. Itu hebatnya tuh. Ya. Ini mah kita kalau mampu dilaksanakan. Wa huwa ainul wajib wa muqtada izzil mu'minin wa qiyami. Ya, itulah inti kewajiban dan konsekuensi daripada izzah orang mukmin dan waqiyamihi bihaqqi syara' wa taba' al-karim. Itu merupakan melaksanakan hak agama dan akhlak mulia. Artinya kita perlu menghadirkan di tengah masyarakat itu akhlak mulia itu. Ya, agar hak tertolong, ya, dan juga masyarakat terdidik oleh hukum agama. Sekarang hukum agama, masyarakat tidak terdidik oleh hukum agama, malah ketakutan jadi seperti ghabah, kehidupan hutan belantara, ya, saling balas membalas. Padahal Nabi dulu pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha, kata Nabi. Ya Allah, aku minta kepadamu kata-kata yang benar, baik dalam marah atau dalam suka. Ya. Ini kalau marah ngomong lain, kalau ridho ngomong kebangetan. Maka ada pepatah orang Arab itu, kalau temanmu madu, jangan dijilat semua, gitu. Apa itu? Idza sahibuka asal pala yalhas kullah, katanya. Ya. Kalau temanmu madu, jangan dijilat semua. Ya.
Kalau madunya 3 ya semuanya kalau madu. Taib. Maka di situ di akaidah ini banyak menyebut kata afau, karena afau itu memang akhlak yang samia, yang alia ya, akhlak yang tinggi itu. Afau itu bukan sekedar memaafkan. Ya. Afau itu makna at-tajawuz anidzam, itu afau. Bahkan watarkul iqab, makna afau itu. Ya. Bahkan sama, afau itu hampir sama dengan mahau. Afau, mahau, tamas itu hampir sama, yang sifatnya hapus, hilangkan, ya, menjatuhkan, membuang. Orang Arab apabila mengatakan afautu itu asqattu. Ya. Taib. Wa qala radhiyallahu anhu. Udah. Akid. Taib. 3, 4, 5. Taib. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.